Ini penyebab cuaca ekstrim di Sumatera Barat yang mengakibatkan banjir, longsor terjadi hampir di seluruh wilayah di Sumatera Barat pada saat ini, November 2025. Simak sepenuhnya video ini agar kita bisa meminimalisir kejadian dan meningkatkan kewaspadaan kita. Musim penghujan kembali mencapai puncaknya di Sumatera Barat pada November 2025. Namun, tahun ini, dinamika atmosfer menunjukkan pola yang jauh lebih agresif dibanding biasanya. Curah hujan di atas normal, peningkatan aktivitas konvektif, serta anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia, menjadi faktor yang memicu rangkaian cuaca ekstrim di berbagai wilayah Sumatera Barat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas bagaimana fenomena ini terjadi, dampaknya bagi masyarakat, dan langkah mitigasi yang perlu diperkuat untuk menghadapi risiko ke depan. Memasuki awal November 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat peningkatan signifikan dalam intensitas hujan harian. Di beberapa wilayah seperti Padang, pesisir selatan, Agam, dan tanah datar, curah hujan tercatat mencapai lebih dari 200 mm per hari, masuk kategori hujan sangat lebat hingga ekstrim. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh 3 faktor utama. Anomali suhu permukaan laut yang menghangat di Samudra Hindia bagian timur, memicu pembentukan awan hujan masif. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang berada pada fase basah melewati wilayah Sumatera. Pola angin monsun Asia yang mulai menguat lebih awal, mendorong massa udara lembab ke arah barat Indonesia. Kombinasi ketiganya menghasilkan potensi hujan yang berlangsung lebih lama, dengan intensitas tinggi dan cakupan wilayah luas. Beberapa kabupaten dan kota menghadapi ancaman terbesar akibat cuaca ekstrim ini. 1. Kota Padang. Kota Padang mengalami hujan dengan durasi lebih dari 10 jam tanpa jeda di awal pekan kedua November. Kondisi ini menyebabkan beberapa titik banjir, terutama di kawasan Kuranji, Lubuk Kilangan, dan Padang Selatan. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 80 cm, cukup untuk mengganggu aktivitas masyarakat dan merendam pemukiman. 2. Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, pesisir selatan mengalami gelombang tinggi yang mencapai 3-4 meter. Selain itu, hujan deras memicu banjir bandang di beberapa kecamatan seperti Koto 11 Tarusan dan Lengayang. Akses jalan sempat tertutup akibat tumpahan material lumpur dan pohon tumbang. 3. Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Daerah dengan kontur perbukitan ini menghadapi ancaman longsor. Tanah yang jenuh air menyebabkan pergerakan tanah di beberapa lokasi, terutama di jalur alternatif menuju Palembayan, Danau Maninjau dan kawasan sekitar Lembah Anai. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan pada malam hari. 4. Payakumbuh dan 50 kota. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Batang Agam dan Batang Sinamar meluap. Sejumlah area pertanian terendam, mempengaruhi hasil panen yang tengah memasuki periode akhir musim tanam. Apa sebenarnya yang membuat cuaca pada November 2025 tampak lebih ekstrim dari biasanya? Mari kita lihat lebih dalam. Anomali suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut yang lebih hangat sekitar lebih kurang 1,5 derajat Celcius dari rata-rata normal menyediakan energi tambahan untuk pembentukan awan cumulonimbus. Awan ini mampu menghasilkan hujan lebat disertai angin kencang. Pengaruh MJO fase basah. Ketika MJO berada pada fase aktif di wilayah maritim Indonesia, aktivitas konveksi meningkat. Ini artinya proses pengangkatan massa udara lebih mudah terjadi, memicu awan hujan berkembang cepat dan luas. Gelombang Rossby tropis. Fenomena atmosfer skala besar lainnya, gelombang Rossby, ikut memperkuat pembentukan awan di sepanjang pantai barat Sumatera. Pola berulang inilah yang menyebabkan hujan terjadi berhari-hari. Monsun Asia yang menguat lebih cepat. Konvergensi angin dari utara dan selatan menambah suplai kelembapan ke wilayah Sumatera Barat. Ketika kelembapan tinggi bertemu anomali pemanasan laut, kondisi menjadi ideal untuk terjadinya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang berlangsung pada November 2025 tidak hanya menimbulkan gangguan sementara, tetapi juga membawa dampak luas. 1. Gangguan transportasi. Banjir dan longsor menutup beberapa jalan provinsi dan kabupaten. Jalur Padang Bukit Tinggi,
yang termasuk salah satu rute tersibuk di Sumatera Barat, 2 kali mengalami penutupan sementara akibat longsor ringan dan pohon tumbang. Pada saat ini hampir di semua wilayah di Sumatera Barat terjadi longsor. Akses jalan yang menghubungkan antar kota hampir lumpuh total. 2. Kerusakan infrastruktur. Jembatan kecil dan jalan-jalan di setiap daerah mengalami kerusakan akibat arus sungai yang kuat dan air hujan yang turun sepanjang waktu. Selain itu, beberapa saluran drainase di pusat kota tidak mampu menampung volume air, menyebabkan luapan. 3. Dampak ekonomi. Para nelayan di sepanjang pesisir diminta tidak melaut selama gelombang tinggi. Hal ini mengganggu aktivitas ekonomi harian. Sementara itu, petani padi dan hortikultura di area dataran tinggi melaporkan kerusakan tanaman akibat kelebihan air. 4. Kesehatan masyarakat. Curah hujan tinggi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan. Pemerintah daerah mengaktifkan posko kesehatan dan melakukan penyemprotan anti nyamuk di beberapa lokasi rawan. 5. Pendidikan dan aktivitas harian. Sejumlah sekolah di daerah terdampak banjir harus menghentikan kegiatan belajar sementara. Aktivitas masyarakat pun melambat akibat akses yang terbatas. Dalam menghadapi cuaca ekstrim, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan pemerintah, namun masih diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat. Peringatan dini berbasis aplikasi. BMKG memperkuat layanan informasi cuaca melalui aplikasi daring yang memberikan notifikasi real-time. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti perkembangan informasi resmi. Pembangunan infrastruktur resapan air, perbaikan drainase dan pembangunan kolam retensi di beberapa titik di Padang menjadi prioritas untuk mengurangi potensi banjir di masa depan. Edukasi dan sosialisasi. Relawan kebencanaan meningkatkan sosialisasi mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul aman, terutama di daerah rawan longsor. Penataan daerah aliran sungai. Pengawasan aktivitas penebangan liar diperketat, dan upaya rehabilitasi hutan terus digalakkan untuk menjaga kestabilan tanah dan kapasitas serapan air. November tahun 2025 menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukanlah isu jauh di masa depan, ia sudah hadir dan berdampak nyata di sekitar kita. Cuaca ekstrim di Sumatera Barat menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, relawan, dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana. Dengan memahami pola cuaca, mengikuti informasi resmi, serta menjaga lingkungan sekitar, kita dapat mengurangi risiko sekaligus melindungi diri dan keluarga. Semoga kondisi cuaca membaik dan masyarakat Sumatera Barat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Terima kasih telah mendengarkan laporan ini. Tetap waspada, tetap aman.